Ya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar ya Rasulullah, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensalatkan mayat yang punya hutang, maka salatkanlah olehmu, kata beliau. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala, amma ba'du. Para sahabat Edua TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah Rabbi yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur jumlahnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa masih bertemu kembali di channel ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya semua itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya, penerus perjuangan beliau yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, semoga mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Di dalam Al-Quran ada 114 surat. Ada satu surat, yaitu surat yang sangat bermanfaat bagi umat manusia, adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya di dalam Al-Quran, memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur, kemudian dahsyatnya kengerian hari kiamat nanti. Surat Al-Ikhlas termasuk surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Islam membacanya baik ketika salat maupun berzikir, pada saat bertahlil, pada saat berdoa. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan memiliki rahasia yang sangat agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Yang lebih dahsyatnya lagi, surat Al-Ikhlas ini memang memiliki ayat yang pendek, tetapi kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan surat-surat lainnya. Bahkan kedudukan surat Al-Ikhlas ini disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Jadi surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan. Harus selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun mengamalkan surat Al-Ikhlas. Jadi kita sebagai umat Rasulullah sudah barang tentu kita pun harus mengikuti jejak-jejak beliau, dan kita pun harus mengamalkan surat Al-Ikhlas ini. Dalam arti mengamalkan secara luas,
atau membacanya dijadikan zikir setiap hari. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang 7 manfaat dan keutamaan apabila kita membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Hu yang lebih dikenal oleh masyarakat kita. Untuk yang pertama, surat Al-Ikhlas ini untuk mencapai apa yang kalian inginkan, dijauhkan dan diselamatkan dari segala mara bahaya dari orang-orang yang berniat jahat atau aniaya. Dengan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali pada waktu antara salat maghrib dan isya, selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Insya Allah Allah akan mengabulkan segala hajat kita. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, maka selanjutnya membaca Ya Somad sebanyak mungkin atau sebanyak 134 kali. Lakukan secara istiqomah atau terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Waspadalah. Kemudian yang kedua, apabila kita mengamalkan surat Al-Ikhlas, maka hidup akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka bacalah dan amalkan surat Al-Ikhlas. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membaca 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya, kemudian kerabat-kerabat orang terdekatnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, diampuni dosa-dosanya dan setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Banyakkan. Kemudian barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan darah dan dosa mengenai harta benda atau hutang piutang. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh, maka syaitan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat kecuali Anda yang menjadi syaitannya. Yang keempat, ini yang menarik. Bagi orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas, maka akan dibukakan pintu rezeki dari berbagai arah dan tidak disangka-sangka. Diceritakan ada orang laki-laki mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia sedang mengalami kesulitan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita, ia telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Kemudian orang tersebut memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diajarkan atau diberikan amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang tersebut supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya,
maka dianjurkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau berselawat. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya orang itu mengamalkannya dengan istiqomah atau secara terus-menerus dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut sehingga kesulitan hidupnya atau beban-beban masalah ekonomi dia dapat terpenuhi sehingga dia pun hidup bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas atau mengamalkan surat Al-Ikhlas, maka Allah akan membebaskan atau melunaskan hutang-hutangnya. Al-Kisah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid, yaitu Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disalatkan. Dan sahabat mempersilahkan kepada Nabi untuk mensalatkan mayat tersebut. Sebelumnya beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar ya Rasulullah, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensalatkan mayat yang punya hutang, maka salatkanlah olehmu, kata beliau. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu dan dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar sebagai mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Maka tegakkanlah, salatkanlah dia karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan itu? Jibril pun menjawab, dia mendapatkan kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, yang di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali yang dilakukan setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia meninggal. Kemudian yang keenam, barang siapa yang mengamalkan surat Al-Ikhlas maka akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, baik sedang berdiri, duduk, ruku, atau berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Baihaqi, dari Ummamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah mensaksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril dan malaikat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, ruku, dan berjalan. Kemudian yang ketujuh, barang siapa yang mengamalkan atau membaca surat Al-Ikhlas akan mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga loh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya satu istana di dalam surga.
Dan barang siapa yang membacakannya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa yang membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 istana di dalam surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu." Yang dimaksud adalah bagi Allah berapapun jumlah istana di dalam surga mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah pemilik surga tersebut. Setelah kalian menyimak video ini sampai selesai, pertanyaannya, masih mau tidak mengamalkan surat Al-Ikhlas? Kalau tidak mau, kalian termasuk orang yang merugi bagi umat Islam khususnya. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi 7 manfaat atau keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapatkan manfaat dan hikmah keutamaan serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atas membaca atau mengamalkan surat Al-Ikhlas tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilafan. Dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Dan sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.